Yap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we continue to discuss in page 81, halaman 81. Ya, page 81. For students who hasn't read or hasn't seen the video, please watch the video of activity 1 and activity 2. Nah, ini ya. Ini China debuts. Oke. Jadi kalian dengarkan sambil kita belajar new vocabularies. Oke, kelas 12 ya, ini tepatnya 12 IPA 2 nihil ya. Oke, nihil. Langsung saja, ini karena yang video sebelumnya itu nggak lengkap, saya lengkapin halaman 81. China debuts train prototype that can hit speeds of 620 km/h. China memulai prototipe kereta yang bisa mencapai kecepatan 620 km/jam. Luar biasa nih, 620 km/jam. Misalnya kereta niku iso ngentut tut ngono. Entute jek kere wis tok Surabaya kereta. Entute keri. 620 km itu ke Jogja itu berarti cuma 1 jam. Sini Jogja kan 600 kiloan. Bayangkan sini Jogja cuma 1 jam. Padahal pakai tol aja berapa? 4 jam ya sekitar ya, 5 jam lah. Nah, kereta ini 1 jam. China has revealed, ada CNN. Ini adalah tipe news item. Ya, nanti kalau apa itu news item ada di link yang sudah saya kasih. Makanya belajar. Kita kalau mau cepat, kamu harus ikut saya cepat. Di link itu ada penjelasan saya. Intinya bahwasannya news item adalah teks berita. Nah, berita itu apa? Ya, fungsinya ya menyampaikan atau to inform, menginformasikan newsworthy event, kejadian yang layak diberitakan. Adapun kejadian yang tidak layak diberitakan itu sebaiknya tidak masuk dalam berita. Ya, Igun punya anak boneka, itu nggak perlu, itu nggak layak, itu berita itu nggak ada gunanya. Ya, misalnya gitu. Atau Anthony ngentut di acara rapat, nah itu kejadian tapi nggak layak berita, paham ya? Itu nggak layak berita. Jadi tidak semua kejadian itu layak diberitakan. Jadi dalam kehidupan ini juga tidak semua itu harus kita dengar. Dan tidak semua yang kita dengar itu harus kita sampaikan. Jadi harus dipilah dan pilih mana yang bermanfaat. China has revealed a prototype for sudah ya. The train runs. Ini tipe apa news item? Sorry, tak ulang lagi. Ada judulnya, terus ada tanda kurung depan itu atau depannya itu ada kantor berita. Kalau CNN itu kantor berita mana? Cari di
cari di Google apa CNN itu kantor berita mana? Amerika atau mana? Ada CNN Indonesia. Nah, CNN itu kantor berita dari Amerika. Kalau Reuters tulisannya Reuters itu dari Jerman. Kalau Indonesia apa? Indonesia namanya Antara, ya. Beberapa kantor berita dunia, ya. Atau yang depan itu biasanya itu adalah lokasi kejadian berita. Itu ditulis misalnya Jakarta, Surabaya atau mana, ya. Itu kalau Google, kantor berita dunia itu sudah ada di Google. Nah, daftar nama kantor berita dunia. Ada ini. Ada AFP itu Perancis. Ya. Indonesia itu Antara. Ada Albania ATS, Al Jazeera, yang terkenal itu Arab Saudi SPA. Ini negara-negara terkenal aja ya yang paham, ya. Itu ditaruh di depan kata itunya. Kalau Cina itu Xinhua, kantor berita Xinhua itu Cina. Kalau Irak itu INA, kalau Iran itu IRNA, dan lainnya. Cek aja di Google. The train runs on high temperature superconducting power that makes it look as if the train is floating along the magnetized track. Kereta itu berjalan di atas, ya, tenaga superkonduksi dengan temperatur tinggi yang membuat kereta itu seperti floating, sedang mengambang di sepanjang trek yang ada magnetnya, magnetized. Makanya kalau ini di jalan umum bahaya, dia harus punya jalur sendiri. Kalau kayak jomplangan sepur gini bahaya. Kenapa? Karena mobil melintasi jomplangannya pasti mati, kena magnetnya kereta itu. Maka itu kamu kalau jangan pernah nerobos palang kereta. Jangan anggap wah nggak dengar keretanya Pak, belum ada Pak. Bukan keretanya yang bermasalah, ya. Berapa meter itu, atau walaupun masih sekitar 100 meter, kalau keretanya itu sudah sekitar 100 meter pun itu sudah termagnet ini rel ini, dan itu mematikan mesin. Itu banyak kejadian kecelakaan itu gara-gara itu, karena sudah walaupun keretanya kelihatan jauh lah, sedangkan kelihatannya jauh tapi dia melaju dengan kencangnya lah, ini udah kadung mati, kereta nggak bisa berhenti, das. Itu yang terjadi, ya. The sleek 21 meter long prototype was unveiled to media in the city of Chengdu, Sichuan Province on January 13. Prototipe yang sepanjang 21 meter yang sleek. Sleek itu modelnya itu apa? Licin, ya. Apa? Sleek apa? Ramping. Ramping, ya, sleek ramping. Ya, 21 yang modelnya ramping seperti welut. Was unveiled, diungkapkan atau dipaparkan di media. Veil itu menutupi. Makanya jilbab, kerudung itu bahasa Inggrisnya veil. Veil itu menutupi. Unveil membuka, ya. Ke media di kota Chengdu, Provinsi Sichuan pada 13 Januari. Bisa di samping itu, university researchers, para peneliti universitas constructed
mengkonstruksi 165 meter track, yaitu jalur kereta, to demonstrate, untuk mendemonstrasikan how the train would look and feel in transit, bagaimana kereta itu kelihatannya dan rasanya ketika berjalan. Transit ini bisa berarti berpindah, ya, berpindah. Tapi di sini maksudnya kereta itu melaju. Melaju. Kok kereta berjalan? Pak, emangnya jalan-jalan. According to State Run Xinhua News lah, ini kan menurut kantor berita negara itu Xinhua. Tadi sudah bilang adalah kantor berita Cina. Profesor He Chuan, Vice President of Southwest Jiao Tong University, wakil presiden Universitas Jiao Tong Tenggara, which work on the prototype, yang bekerja dalam prototype itu. Apa itu prototype? Prototype itu adalah produk contoh, prototype. Told reporters, memberitahu kepada wartawan, that the train, bahwa kereta bisa beroperasi dalam waktu 3 sampai 10 tahun. Kamu batuk ya? Butuh ini kayu putih diminum. Boleh, kayu putih itu kalau batuk nggak enak, diminum aja. Enak. Kalau ada risiko lain saya nggak tanggung jawab tapi. Loh, saya. Tak minum, tak apa-apa. Kalau lapar minum aja kayu putih. Dia menambahkan, Xinchuan has reached, cobaan manis kok kayu putih itu. Kayu putih itu manis loh. Kenapa kamu nggak pernah merasa manis? Karena kamu nggak pernah merasakan. Coba entah. Kayu putih itu manis. Itu ada permen kayu putih kan manis. Apa mbak? Apa? Mau ngacung lapo? Dia menambahkan, Xinchuan has rich rare earth resources. Xinchuan memiliki sumber daya bumi yang langka, which is very beneficial to our construction of permanent magnet tracks, thus promoting the faster development of experiments, yang sangat bermanfaat untuk konstruksi kami pada permanent magnet tracks, jalur kereta magnet yang permanen, thus promoting, yang mempromosikan pembangunan yang lebih cepat pada eksperimen, penelitian, eksperimen. China is home to the world's largest high-speed rail network. China adalah rumah jaringan rel kecepatan tinggi terbesar, which stretches, yang terbentang over lebih dari 37.000 km, and the fastest commercially operating train, dan operasi kereta komersial tercepat, yaitu siapa? Shanghai Maglev. Shanghai Maglev ini perusahaan yang menangani kereta di Cina, kereta cepat. Ke Indonesia itu apa misalnya? Kereta api Indonesia gitu ya. Shanghai Maglev. The country's first high-speed maglev train, kereta cepat pertama negara yaitu maglev, mulai beroperasi tahun 2003, running at top speed, yang melaju pada kecepatan tinggi 431 km per hour, kilometer per jam. KPH itu dari kilometer per hour. The train links, kereta itu menghubungkan Shanghai Pudong Airport, ya, bandara Pudong Shanghai, dan Longyang Road, jalan Longyang, pada eastern side of Shanghai, pada sisi timur Shanghai.
China has been eager, China telah has been eager, sangat ingin, sangat benar-benar berharap. China berharap to make further infrastructure improvement, membuat pembangunan infrastruktur lebih lanjut ahead of the 2022 Winter Olympics. Ya, untuk menyambut, ini ahead of ini menyambut atau mempersiapkan Olimpiade musim dingin 2022 tahun ini, which will take place in Beijing, yang akan bertempat di Beijing. This time last year, waktu sekarang tahun lalu, ya pokoknya 1 tahun yang lalu, nah gampangannya gitu. China mengungkapkan a new 174 km high speed railway line connecting Beijing with the 2022 Winter Olympic host of Zhangjiakou. China mengungkapkan jalur kereta cepat 174 km yang menghubungkan Beijing dengan kota pelaksanaan Olimpiade musim dingin 2022, yaitu kota Zhangjiakou, cutting the travel time, memotong waktu perjalanan between the two from 3 hours, memotong 2 sampai 3 jam perjalanan sampai pada 47 menit. Earlier this month, lebih awal di bulan ini, the country debuted, negara Cina maksudnya itu, memulai a bullet train, kereta peluru. Jadi modelnya itu kayak peluru. Kayak yang di foto itu namanya bentuknya slick. Ya, slick itu seperti apa? Seperti lintah ya. Lintah atau ya seperti lintah atau apa ngene iku. Duduk il ilak lele ya, lele kan catfish ya, il itu apa, belut, seperti itu, yang secara spesifik didesain to withstand freezing temperatures, yang mampu bertahan di temperatur dingin. Iya, kalau di sana luar negeri itu kan temperaturnya di bawah 0 derajat sampai minus. Itu kalau kendaraannya ndak memenuhi syarat bisa mati mesinnya, ulinya beku. Jadi uli dalam mesin itu jadi gaje, jadi beku ya, saking dinginnya. The CR400 AFG train, kereta CR400 AFG itu can travel up, bisa bertravel sampai pada 350 km per jam dalam weather cuaca ya, as cold as, sedingin minus 40 derajat Celcius. It will run on roads between Beijing, yang kereta tersebut akan melintasi rute antara Beijing, Shenyang dan Harbin, the latter of which yang terakhir, maksudnya itu the latter itu kota terakhirnya yaitu Harbin tadi, itu sangat dingin. That it hosts, yang menjadi tuan rumah, host itu annual snow and ice festival, festival salju dan es tahunan. Annual itu tahunan, atau annually itu secara tahun, 1 tahun sekali. Oke, from that ya, page 82 ya, masih kurang 4 menit. Ayo untuk mikir. What is the purpose of the text? Tadi sudah saya bilang, apa kira-kira ada bisa jawab? What is the purpose of the text? Apa tuh? Apa fungsi dari berita itu tadi aku udah bilang, apa? Untuk memberitakan atau menginformasikan kereta cepat. Apa? Tapi kan ini yang lebih umum, to tell the readers about newsworthy event.
Ya. Number 2. Nanti kuncinya kamu bisa lihat di YouTube atau link yang akan saya bagi. Ya, ini kuncinya. Oh, ini ya. Nah, nanti. Tapi sekarang kamu dengarkan tulisannya ya. Tulisannya bener piye ya. Lihat nanti link YouTube yang akan saya bagi. Oke. What does the text tell us about? Nah, ini tadi yang Mas tadi ada jawab tadi. Teks ini memberitahu kita tentang apa? Apa tadi? Nah, apa? Bahasa Inggrisnya apa tadi? Kereta cepat apa? Prototype. Prototype for new high speed maglev train. Iya kan? Ya kan? Kuncinya kan di situ. That is capable that reaching speed of 620 km per hour. Itu bisa jawabannya. Ya. What will people feel when reading the text? Kalau baca teks itu orang akan merasa apa? Kalau tadi kan sudah saya jelaskan apa yang kamu rasakan. Kagum. Ya, apa kagum itu? Impressed or proud, bangga ya. Sangat 620 km dalam 1 jam. Itu. What tense is mostly used in the text? Tenses apa yang biasa yang dipakai dalam teks itu? Tenses apa? Tenses apa yang dipakai dalam teks itu? Itu present, simple present, pinter. Nah, itu ada is, ada are. Ya, kata kerjanya bentuk pertama itu banyak kan? That is capable. China is, ya kan? Walaupun juga ada yang past tense tapi yang banyak itu present. Mostly, makanya yang terbanyak. Terakhir, the last one. Why is there a sentence written between quotation marks? Kenapa itu ada kalimat yang ada quotation marks, ada quote-nya, tanda petik 2. Diapit tanda petik 2. Kenapa kok ada itu? Dan what do you call such a sentence? Kalimat tersebut kamu sebut kalimat apa? Kenapa kok ada tanda petik? Kenapa? Karena because it shows that, menunjukkan apa itu? Kalimat ya, the exact sentence ya, kalimat yang asli yang langsung dikatakan said by person, said by the source, said by the witness, semacam itu ya, langsung dikatakan orangnya. Lah disebut apa kalimat itu? Kalimat bahasa Inggrisnya adalah it is called direct speech, kalimat langsung. Insya Allah nanti akan saya share linknya, pelajari bila lagi. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.